Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dimanapun kita berada, kita ketahui bersama bahwa setiap awal pasti memiliki akhir. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan setiap kehidupan pasti diakhiri dengan kematian. Tidak peduli seberapa kaya pun seorang manusia atau seberapa hebat pun dia, pada akhirnya manusia akan direnggut oleh waktu. Kematian akan tetap menghampirinya tanpa memandang siap ataupun tidaknya. Begitupun dengan Rasulullah SAW, sang kekasih Allah, Nabi sekaligus Rasul terakhir yang diutus oleh Allah sebagai suri tauladan yang paling baik di muka bumi ini. Alkisah di detik-detik menjelang wafatnya Rasulullah SAW, yang dalam satu riwayat disebutkan tepat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Di suatu hari, Rasulullah meminta izin kepada istri-istrinya untuk beristirahat di rumah Aisyah, istri yang sangat dicintainya. Dan sehari menjelang wafatnya Rasulullah SAW, penyakit beliau semakin bertambah serius. Pada subuh Senin, ketika kaum muslimin sedang melaksanakan sholat subuh, sementara Abu Bakar radhiyallahu an sedang mengimami mereka, Rasulullah SAW pada saat itu tidak menemui mereka. Tetapi Rasulullah hanya menyikap tabir kamar Aisyah dan memperhatikan mereka yang berada di shaf-shaf salatnya. Lalu beliau pun tersenyum. Karena hal itu, Abu Bakar pun mundur hendak berdiri di shaf, karena mengira bahwa Rasulullah SAW hendak keluar untuk sholat berjamaah dengan mereka. Dan kaum muslimin pada saat itu hampir saja terganggu dalam sholatnya, karena mereka merasa sangat gembira dengan keadaan Rasulullah SAW yang sudah pulih. Namun, beliau memberikan isyarat dengan tangannya agar mereka menyelesaikan sholatnya. Lalu beliau pun kembali masuk ke dalam kamarnya. Pada saat itu, Fatimah datang ke rumah Aisyah untuk melihat keadaan Rasulullah. Biasanya Fatimah disambut oleh Rasulullah, dicium oleh ayahnya, namun berbeda dengan kedatangannya saat itu. Hingga Fatimah pun melihat penderitaan yang amat berat pada diri Rasulullah, lalu berkata, "Wahai ayah, betapa berat penderitaanmu, wahai ayah. Betapa luar biasa kesakitan yang kau rasakan, wahai ayah." Namun apa kata Rasulullah SAW? "Ketahuilah wahai anakku Fatimah, inilah hari terakhir aku merasakan kesakitan dan penderitaan. Dan setelah hari ini, aku tidak akan pernah lagi merasakan kesakitan." Setelah itu, Rasulullah SAW memanggil putrinya Fatimah, lalu membisikkan sesuatu kepadanya. Mendengar bisikan itu, seketika Fatimah langsung menangis terseduh-seduh. Kemudian Rasulullah kembali memanggil dan membisikkan kembali sesuatu kepada Fatimah. Lalu Fatimah pun tersenyum. Dan ternyata di kemudian hari, Aisyah bertanya tentang bisikan Rasulullah SAW, dan Fatimah menjawab. Di bisikan pertama, Rasulullah SAW berkata bahwa beliau akan wafat pada hari itu, hingga aku pun menangis terseduh-seduh.
Namun di bisikan kedua, Rasulullah SAW mengabarkan padaku bahwa akulah orang pertama di keluarga beliau yang akan menyusulnya, dan aku pun seketika tersenyum mendengarnya. Matahari pun semakin meninggi hingga waktu duha hampir habis. Tiba-tiba datanglah seseorang yang mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW. Lalu Fatimah pun membukakan pintu untuknya dan mengatakan, "Wahai Abdullah, ayahku sekarang dalam keadaan sakit dan tak bisa ditemui oleh seseorang." Namun orang itu pun tetap ingin menemui Rasulullah SAW hingga Fatimah kembali berkata, "Untuk apa wahai Abdullah? Ayahku sekarang sedang sakit." Lalu Fatimah pun menutup pintu rumah itu. Rasulullah SAW yang mendengar hal itu lalu berkata pada Fatimah, "Tahukah kamu siapa dia wahai Fatimah?" Fatimah pun menjawab, "Tidak wahai ayahku." Rasulullah pun kembali menjelaskan pada Fatimah, "Wahai Fatimah, dialah pengusir kelesatan di muka bumi ini. Dialah pemutus rantai keinginan manusia. Dialah pemisah jamaah. Dan dialah yang meramaikan alam kubur. Dialah malaikat maut wahai Fatimah. Dan inilah hari terakhirku wahai anakku Fatimah." Mendengar hal itu, Fatimah dan Aisyah pun seketika menangis. Ia paham betul bahwa inilah detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Malaikat maut pun datang menghampiri Rasulullah dan Rasulullah berkata, "Di manakah malaikat Jibril?" Dan akhirnya malaikat Jibril pun datang menjumpai Rasulullah dan Rasulullah kembali berkata, "Beritahu kepadaku wahai malaikat Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya?" Dan Jibril pun menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menantimu di syurganya. Malaikat-malaikat pun tengah menyambutmu. Pintu-pintu syurga telah dibuka, sungai-sungai telah mengalir, dan buah-buahan pun telah ranum. Semuanya menantikan kedatangan dari roh kekasih Allah." Rasulullah pun menjawab, "Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasulullah nampak tidak puas dengan jawaban itu, hingga Jibril kembali berkata, "Mengapa engkau tidak tersenyum wahai kekasih Allah? Apa yang sebenarnya ingin engkau tanyakan wahai kekasih Allah?" Rasulullah pun berkata, "Aku memikirkan umatku wahai malaikat Jibril. Bagaimana nasib umatku sepeninggalanku wahai malaikat Jibril?" Dan malaikat Jibril pun menjawab, "Wahai kekasih Allah, saya membawa kabar gembira untukmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Aku telah mengharamkan syurga bagi semua nabi dan umatnya, sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu." Seketika tenanglah hati dan perasaan Rasulullah SAW. Hingga detik-detik wafatnya Rasulullah SAW pun telah tiba, dan dicabutlah ruh Rasulullah dari kaki sampai di pusat perutnya. Dan Rasulullah SAW pun berkata, "Wahai Allah, betapa dahsyat sakratul maut ini. Timpakan saja semua rasa sakit sakratul maut ini padaku wahai Allah, jangan pada umatku." Rasulullah pun kian merasakan sakitnya sakratul maut. Dan di akhir, Rasulullah mengangkat dan menunjukkan tangannya ke atas seraya berkata, "La ilaha illallah." Hingga akhirnya manusia termulia itu pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Rasulullah SAW telah wafat di pangkuan istrinya tercinta Aisyah.
Dan sesaat setelah Rasulullah wafat, seluruh kota Madinah Al-Munawwarah terasa gelap gulita, seakan ikut bersedih akan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh penduduk dan sahabat yang mendengar kabar duka itu merasa sangat terpukul. Bahkan Umar bin Khattab sampai berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak wafat, ia tidak meninggal, ia hanya seperti Nabi Musa yang datang kepada Allah lalu kembali lagi untuk umatnya. Dan siapapun yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka akan kupotong tangan dan lisannya, akan kupenggal kepalanya." Begitulah kata Umar bin Khattab yang tidak mampu lagi menahan kesedihannya yang luar biasa. Melihat hal itu, Abu Bakar naik ke mimbar dan berkata, "Wahai manusia, jika kalian menyembah Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah hanya manusia biasa yang akan merasakan mati. Tetapi jika kalian menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Hari itu menjadi hari berduka cita, kesedihan yang tiada terbendung karena wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kepedihan yang luar biasa di hati umat muslim dan orang yang mencintainya. Namun dahulu, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau pernah bersabda, "Aku sangat rindu dan ingin berjumpa kepada saudara-saudaraku." Maka sahabat pun berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu, wahai Rasulullah?" Beliau pun kembali bersabda, "Bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang tetap beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihatku. Sungguh aku sangat merindukan mereka, wahai sahabatku." Lantas bagaimana dengan kita? Apakah kita pun merindukan pertemuan dengan Rasulullah sebagaimana Rasulullah merindukan kita? Bagaimana dengan lisan kita? Bagaimana dengan perbuatan kita? Adakah sholawat yang selalu kita lantungkan setiap harinya? Ataukah kita hanya terlalu sibuk mengejar kenikmatan dunia? Adakah sikap Rasulullah yang menjadi pedoman dalam keseharian kita? Ataukah kita hanya sebatas berjalan dengan congkaknya di dunia ini? Untuk itu, marilah kita senantiasa membasahi lisan kita dengan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai cerminan kita dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Demikianlah kisah detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.